Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الإلهام وباب خوارق الأفهام الذي انجلت في مرآته صور جميع المكونات واتضحت به جميع المشكلات فيما مضى وما هو آت وعلى آله وصحبه الثقات نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح صلاح القلب والجسد والجسم والروح سر اسمي بدوه نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang senantiasa kita harapkan doa-doanya para habaib, para kiai, para masyayikh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada beliau orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Aidrus bin Yahya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, Sayyidi Al-Akh Ahmad bin Abu Bakar As-Sagaf, dan kepada guru kita semua, pembimbing kita Sayyidi Al-Akh Al-Ustadz Al-Habib Aidrus bin Muhammad bin Yahya, dan seluruh para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama-nama beliau yang mulia, seluruh habaib, Masya Allah banyak para habaib di tengah-tengah kita, semua hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam bahagia bagi kita, karena tidak ada kebahagiaan kecuali semuanya terpaut dengan Nabi Muhammad SAW. Makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Kami ini bersama kami kegembiraan, keriangan, kesenangan dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Asa alaina yadum, mudah-mudahan kebahagiaan, kegembiraan itu senantiasa langgeng terus sampai nanti hari kiamat, sampai nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini majelis luar biasa karena majelis ini terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya majelis semuanya yang ada di atas muka bumi ini, hakikatnya adalah majelisnya Rasulullah. Setiap majelis yang di dalamnya disebut
Majelis yang di dalamnya dipanggil nama Nabi Muhammad SAW, hakikatnya itu adalah majelisnya Rasulullah, majelisnya Nabi Muhammad. Berarti yang ngundang Nabi Muhammad SAW, yang berdoa di dalamnya hakikatnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang menjamu kita nantinya adalah Nabi Muhammad SAW. Para habaib, para kiai bas itu adalah daripada lisan niyabah, niyabatan anin Nabi SAW, pimpinan majelis atau yang memberikan satu ilmu di dalam majelis tersebut, hakikatnya itu adalah penerus lisannya Rasulullah SAW. Berarti kita sekarang berada di dalam majelisnya Nabi Muhammad SAW, yang tidak mungkin diragukan lagi. Majelis malam ini, ketika dinyatakan bahwa majelis malam ini adalah majelisnya Rasulullah, maka tidak mungkin lepas daripada keberkahannya Rasulullah SAW. Keberkahan Nabi Muhammad SAW bahkan menghujani secara deras kepada kita semua. Gak mungkin kita keluar dari majelis ini tanpa mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Kita satu persatu daripada kita para hadirin pasti mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak diragukan lagi. Tidak ada kebimbangan di dalamnya. Apalagi ketika kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu nafaknya a'am daripada semua pendekatan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taqarrub dengan model apa? Salat, dengan puasa, dengan apapun, tidak ada yang nafaknya, yang manfaatnya paling sempurna seperti nafaknya maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita sering hadir maulid, para mubaligh, para pembicara sering menyitir satu cerita bagaimana Abu Lahab mendapatkan keberkahan daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab saja yang dia mati dalam keadaan kafir, bahkan kekafirannya itu sudah dinas, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Abu Lahab masih berjalan hidup di tengah-tengah mereka. Allah taala memberikan kepastian bahwa kelak Abu Lahab akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad terkait dengan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ini orang matinya pasti kafir. Dinyatakan kekafirannya sedangkan dia masih hidup. Para ulama mengatakan rentan waktu dari turunnya surat atau surat Al-Lahab tadi, ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai Abu Lahab wafat itu lebih dari 10 tahun. Jadi Abu Lahab hidup selama 10 tahun, dia sudah dinas sama Allah kalau dia mati dalam keadaan kafir. Dan ini juga menunjukkan mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu la ya'tihil batil bim baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan pernah datang kebatilan atau ketidakpastian, ketidakbenaran di dalam Al-Quran, di hadapan maupun di belakang, enggak ada. Padahal logikanya bisa saja Abu Lahab dan orang-orang kafir saat itu melakukan konspirasi. Oh, Muhammad, Tuhannya, Al-Quran menjanjikan aku akan masuk neraka. Maka dia bisa saat itu mengumpulkan orang-orang dan dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dalam keadaan munafik, pura-pura. Hanya untuk menunjukkan kebohongan Al-Quran. Bisa jadi, bisa saja saat itu terjadi, tapi tidak pernah terjadi sampai 10 tahun sampai Abu Lahab meninggal. Makanya Al-Quran itu, kalau kita nulis karangan ilmiah, kita buka karangan ilmiah dari siapapun, mau gelarnya profesor, doktor, gelarnya singning buri itu S, PD, SH, hatta gelarnya lebih panjang dari nama dia sama nama abahnya, pasti dalam mukaddimahnya itu mengatakan apabila terdapat kesalahan mohon kritik sarannya,
mohon untuk berlapang dada membenarkan apa yang ditemukan keliru di dalam karya ilmiah ini. Tapi dalam Al-Quran, di dalam pembukaannya langsung dinyatakan dalam susunannya, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, tidak pernah Abu Lahab masuk Islam atau melakukan konspirasi pura-pura hanya untuk menunjukkan kebohongan Al-Quran. Tidak pernah diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matinya sangat mengenaskan. Matinya Abu Lahab itu keluar bau busuk. Keluarganya tidak mau nerima, dilempar begitu saja. Mayatnya Abu Lahab mati dalam keadaan sangat tragis. Tapi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab pernah senang. Walaupun gembiranya itu adalah jibillah, adalah satu syekh jibilli, perkara yang lumrah karena keponakan dia. Karena orang Arab paling bangga ketika seorang wanita di antara mereka melahirkan, dan melahirkan anak laki-laki, itu satu kebanggaan luar biasa bagi mereka. Ketika saudaranya Abdullah, saudara Abu Lahab, istrinya Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki, Abu Lahab bergembira. Makanya saat itu tidak ada yang paling banyak menyumbang dalam kelahirannya Nabi seperti Abu Lahab, tidak ada. Sampai kapanpun tidak pernah ada orang yang menyumbang kekayaan dalam rangka untuk kelahirannya Nabi Muhammad SAW sebesar Abu Lahab. Thuwaibah yang memberikan kabar gembira kepada tuannya Abu Lahab langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kalau kita kan ngerayakan wis pokok ngerayakno malah disuguhi. Nyumbang paling nyumbang biro. Kalau kita, tapi tidak ada orang nyumbang kelahirannya Nabi seperti Abu Lahab. Itu bentuk ekspresi, refleksi daripada kegembiraan Abu Lahab yang diluapkan dengan memerdekakan budaknya bernama Thuwaibah. Tahu budak enggak? Budak itu yang ngerewangi di rumah, yang nyapu segala macam. Tapi saat kelahiran Aminah, Abu Lahab rela budaknya tersebut disuruh khidmah kepada Sayyidah Aminah untuk membantu persalinannya. Setelah melahirkan dimerdekakan Thuwaibah. Itu Abu Lahab. Makanya itu hikmahnya Allah luar biasa. Kalau kita lihat, simak terusannya ayat tadi, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu. Abu Lahab itu pasti celaka total celakanya. Ma aghna anhu maluhu, hartanya dia tidak bisa menyelamatkan dia. Enggak bermanfaat sama sekali hartanya Abu Lahab. Tapi ternyata harta yang dikeluarkan oleh Abu Lahab dalam rangka kegembiraannya dia dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW ternyata sedikit memberikan kemanfaatan kepada dia. Makanya para ulama mengatakan ini hikmahnya Allah. Padahal Allah mengatakan ma'aghna anhu maluhu, tapi di sisi lain ini hikmahnya Allah. Ini adalah satu bentuk pemberian Allah. Ternyata ada hartanya Abu Lahab yang bisa menyelamatkan dia. Sehingga para ulama mengatakan dia diberi keringanan siksa di alam kubur. Setiap hari Seninnya keluar air yang bisa dia minum setiap hari Senin sampai nanti hari kiamat. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, kata para ulama tafsir, wa ma kasab ay wa ma walad. Hatta anak-anaknya enggak bermanfaat bagi dia. Tapi ternyata ada hikmah Allah lain, putrinya dia yang bernama Durrah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Apakah ayatnya salah? Enggak salah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Durrah binti Abi Lahab, salah satu putrinya Abu Lahab, justru memeluk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah dulu Durrah itu masuk Islam, lawang anaknya Abu Lahab, kesian dia itu sering dibully. Durrah ini sering dibully di antara kaum muslimat saat itu, dibully. Kamu nih anaknya Abu Lahab, ya Allah, anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Lahab. Dibaca ayat tabbat yada Abi Lahab hanya untuk mengejek Durrah. Namanya perempuan terus dibully terus menerus, tidak kuat hatinya, akhirnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia datangi Nabi Muhammad, curhat kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, mereka ini orang-orang membuli saya dibilang anaknya Abu Lahab, anaknya orang kafir, anaknya orang celaka. Dia baca ayat tabbat yada Abi Lahab terus menerus di hadapan saya.
Akhirnya Nabi marah, ngumpulkan orang-orang kaum muslimin, yang laki maupun yang perempuan. Dia mengatakan, malakum tu'dzunani fi ahli baiti. Kenapa kalian menyakiti aku dengan kalian menyakiti ahlil baitku Durrah? Dia misanan saya, dia ahlil bait saya. Kamu menyakiti dia, berarti kamu menyakiti saya. Saat itu tidak ada lagi yang berani membuli Durrah binti Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ternyata ada hikmah di balik hal tersebut. Abu Lahab, hartanya dia memberikan manfaat kepada dia. Salah satu daripada anaknya, yaitu putrinya yang bernama Durrah binti Abi Lahab, masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah hikmah dari Allah. Maka saya katakan tadi, nggak mungkin daripada kita yang hadir majelis ini, dan ini majelisnya Nabi Muhammad, keluar nggak dapat berkahnya Nabi, itu nggak mungkin. Abu Lahab yang kafir saja mendapatkan berkah, apalagi kita Muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru beliau Al Habib Idrus, beliau mengatakan dalam maulidnya, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dzil fuadim tala imana. Kalau hadiah ini Allah Ta'ala berikan, persembahkan kepada Abu Lahab, Allah Ta'ala ringankan siksanya Abu Lahab, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin. Maka bagaimana kegembiraan yang muncul dari hati seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapatkan lebih daripada itu. Sehingga jangan diragukan lagi, majlis maulid ini enggak ada majlis seperti majlis maulid. Habib Ali mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqt taubatak ya al-asi idza bata tub dha waqt aubatak ya syarid idza bata ub dha jam' la syakka tughfar buh jami'ud dzunub. Ini perkumpulan tidak dilakukan lagi, akan diampuni segala dosa berkat majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita butuh belajar sedikit demi sedikit untuk menambah frekuensi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Makanya katanya Habib itu tadi, semua itu butuh ilmu. Kita mau jadi ahlus siddiq butuh ilmu. Kita mau cinta sama Nabi Muhammad gak cukup setiap majelis maulid cuma dibacakan sholawat, ada ilmu. Pelajari bagaimana cara menambah kecintaan kepada Rasulullah. Jangan sampai setiap majelis maulid, setiap tahun bulan Rabiul Awal nggak bertambah cinta kita kepada Nabi. Kita nggak pernah nangis ketika disebut nama Nabi Muhammad. Cari asbabnya yang bisa membuat hati kita condong kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buka kitab Ihya Ulumuddin, karya daripada Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan asbabul mahabbah. Ada beberapa sebab yang bisa membuat condong hati kepada sesuatu atau seseorang. Di antaranya adalah al-jamal, kebagusan, keindahan. Keindahan itu membuat hati bisa senang, bisa condong kepada keindahan tersebut. Di antaranya adalah al-kamal, kesempurnaan. Hati itu akan condong, akan mengarah kepada sesuatu yang indah dan sesuatu yang sempurna. Dan gak ada yang paling indah dan paling sempurna selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita gak bisa cinta? Padahal hati itu otomatis akan cinta, akan condong kepada sesuatu yang indah, kepada sesuatu yang sempurna. Karena kita gak ngilmuni, kita gak pernah belajar sirahnya Nabi, kita gak pernah membaca syama'ilnya Nabi, bagaimana keindahannya Nabi, bagaimana karakteristik Nabi Muhammad SAW, bagaimana perangai Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad. Kalau kita mau baca semuanya itu, pasti hati kita sedikit demi sedikit akan condong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali diantaranya mengatakan salah satu asbabul mahabbah itu munasabah, kesesuaian. Ada nisbat. Contoh. Kalau dulu kita itu ada di Yaman belajar ke Hadramut sana, kan di sana banyak santri-santri lintas negara, lintas negeri. Ada dari Eropa, ada dari Asia, Asianya Indonesia, macam-macam. Hati kita itu nanti akan kumpul sama yang sesama negerinya, pasti itu. Kalau kita di sana pasti kumpul sama yang Indonesia, lebih enak. Kenapa? Karena ada munasabah, kesesuaian. Mangane podo pecele misalnya.
podo seneng sambeli, ngobrolnya enak karena ada kesesuaian bahasa. Maka kita pasti akan lebih condong akan terkait dengan orang-orang yang ada kesesuaian di dalamnya. Maka cari kesesuaian kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang lain adalah al-ihsan. Nah, dikatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan menjadi budak daripada kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, minta sama Allah Ta'ala, berdoa, jangan sampai aku ini mendapatkan belas kasihan kebaikan dari orang-orang zalim. Karena kalau sering dikasih dengan orang-orang zalim, hatinya akan condong dengan dia. Apalagi ulama, apalagi dai, biasa menerima, seneng kalau dikasih, nanti gak punya power. Ketika saatnya dia harus menunjukkan power, mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil, dia gak berani. Kenapa? Biasa menerima. Makanya didikannya kita, guru-guru kita, para habaib khususnya, tidak mendidik santri-santrinya nanti kalau jadi dai, kalau jadi ustadz tidak biasa menerima uang dari siapapun, khususnya para pejabat. Kenapa? Kalau dia biasa menerima uang dari para pejabat, dia nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepada para pejabat. Sungkan nanti akhirnya. Biasa dikasih. Lah tadi al-ihsan itu akan membuat condong hati. Makanya hati itu akan cinta kepada sesuatu yang dia biasa menerima kebaikan kepadanya. Masya Allah. Dan gak bisa sampai kepada Nabi tadi Habib Idrus Masya Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina, itu ditulis di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Gak bisa kita sampai sama Nabi langsung, itu gak bisa. Makanya aneh kalau orang langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya, Alkitab wa Sunnah. Lah yang mau menjelaskan Alkitab as Sunnah ini siapa? Hamalatul Kitab wa Sunnah, al-ulum yang terkait dengan Alkitab as-Sunnah itu harus melalui para ulama, harus ada wasilahnya sampai kepada Nabi. Dalam konteks wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita wusul kepada Allah, wusul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak ada tipu menipu di dalam dirinya, as-siddiq. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, bukan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu shadiqin. Allah enggak mengatakan begitu. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang shadiq. Allah enggak mengatakan begitu. Wa kunu ma'as shadiqin, pakai ma'iyah. Tadi di dalam tafsir jalan ditaswir bi antu lazim as-sidqa, kamu melazimi siddiq. Cuman kalau kita hanya melazimi siddiq itu hal paling sulit, nggak bisa. Caranya bagaimana? Pelajari as-siddiq dan dekat dengan orang-orang yang siddiq. Kalau kita punya teman dekat dengan orang-orang yang siddiq, bahasnya Habib itu tadi mulazamah, kita melazimi, maka perangai siddiq itu akan tercuri kepada kita. Makanya dikatakan atiba yasruf ba'duha min ba'd. Perangai orang itu, karakteristik itu, dia akan mencuri dari yang lain, satu sama yang lain. Kumpul sama orang nakal nanti jadi nakal. Kumpul sama orang yang sifatnya jelek nanti sifat itu akan tertular kepada dirinya. Karena perangai sifat karakteristik itu saling mencuri satu sama lain, menular. Makanya supaya kamu siddiq, supaya kamu bisa siddiq, lazimilah orang-orang yang siddiq. Apalagi siddiq itu bukan, tidak mungkin saiki wis gak ono bib wong sing siddiq, tidak mungkin, tidak ada. Karena ayatnya mengatakan wa kunu ma'as, di sini fala budda min wujudis shadiqin fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Tidak mungkin, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti di zaman tertentu nggak ada orang-orang siddiq. Ya Allah nggak mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, berarti setiap zaman ada orang-orang yang siddiq di dalamnya. Yang bukan tidak ada tapi sedikit. Kita yang tidak mau. Kata Habibullah Haddad, madhu sidqu wa ahlu sidqi ya sa'du qad madhu fala tatlubanna sidqa min ahli dzaz zaman. Madhu sidqu, orang-orang siddiq itu sudah berlalu. Wa ahlu sidqi ya sa'du qad madhu, orang-orang siddiq tulus yang punya karakter tulus itu qad madhu, sudah berlalu. Jangan sekali-kali kamu menuntut, mencari sifat siddiq untuk ahli dzaz zaman. Itu zamannya beliau 300-400 tahun yang lalu. Bukan tidak ada, tapi
pasti sedikit. Ini menunjukkan qillah, bukan tidak ada tapi qillah, sedikit sekali. Dipaksa tidak bisa, dianu tidak bisa. Ta'alluq dengan orang-orang yang sedikit. Illam tastati' an takuna mithlahum fatastati'u an takuna ma'ahum. Kalau kamu tidak bisa jadi seperti mereka, kamu masih punya kesempatan untuk bersama mereka nanti. Khususnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan ma'as shadiqin, ahlu ta'wil mengatakan ahlu as-siddiqiyatul kubra. Para wali yang mencapai kedudukan as-siddiqiyatul kubra. Puncak tertinggi daripada wali. Wa kunu ma'as shadiqin ta'alluq hati kepada mereka para walinya Allah, khususnya mereka yang mencapai kedudukan al-qutub al-qutbiyah as-siddiqiyatul kubra, yang dibahasakan oleh Imam Haddad dengan ahlul maqamil ashiri. Di dalam qasidahnya beliau mengatakan khassal arifina, khassal rijal al-arifina biqurbihi wa biunsihi ahlal maqamil ashiri. Allah mengkhususkan dengan kedekatannya, Allah Ta'ala berikan kegembiraan kepada mereka, ketenangan hatinya. Al-arifin, mereka yang kenal kepada Allah, ahlul maqamil ashiri. Al-Habib Ahmad bin Zain di dalam menjelaskan makna ahlul maqamil ashiri itu para wali, diantaranya penjelasan beliau, wali yang memiliki komplit sifat 10. Wali itu ada beberapa sifat tapi tidak sempurna. Ada zuhud, ada warok, ada ini. Tapi kadang-kadang ada zuhud, tidak banyak ada waroknya, kadang-kadang begitu. Tapi kalau ahlil maqamil ashiri, 10 sifat istimewa itu ada di dalam wali tersebut. Dan ini enggak semua wali berada di maqam tersebut. Beliau mencontohkan mithla as-sayyidi asy-syarifi sayyid alladzi yusamma idza yud'a bi Abdul Qadir. Beliau mencontohkan siapa ahlul maqamil ashiri. Beliau mencontohkan kata Imam Haddad seperti Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya alhamdulillah masyarakat Indonesia ini tidak ada, khususnya orang-orang Jawa, tidak ada di setiap tempat kecuali membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan tidak mungkin para wali, kata bahasa para ulama, ada khilafah Al-Jailaniyah, Al-Khilafah Al-Jailaniyah. Para wali itu, ini makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggi, luar biasa. Gak semua wali berada di makam tersebut, tapi khilafahnya itu masih ada di dalam beberapa para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan di dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, beliau mengatakan Asy-Syaikh Umar Al-Muhdar Ibn Al-Habib Abdurrahman Ibn Syekh Abdurrahman As-Sekaf uqima maqama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ditempatkan di dalam posisi makamnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Asy-Syaikh Umar Muhdar. Maka para habaib setelah Asy-Syaikh Umar Muhdar, beliau ada yang mewarisi makamnya Syekh Umar Muhdar. Di antaranya seperti di dalam kitab Layalil Qadr Anil Akhdi Anil Habib Abi Bakar. Ada satu kumpulan kitab makalahnya Al-Habib Abu Bakar Gresik. Salah satu sanatnya atau ijazahnya yang dikumpulkan itu namanya Layalil Qadr Anil Akhdi Anil Habib Abi Bakar. Beliau mengatakan qala Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sekaf, abahnya Habib Taufik. Berkata Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sekaf, beliau mengatakan qala li Al-Am Hashim bin Syaikhan As-Sekaf, berkata kepadaku paman Hashim bin Syaikhan As-Sekaf, dia mengatakan qala lil Habib Alawi ibn al-Habib al-Imam Al-Qutb al-Mali Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan kepada Habib Alwi Solo, beliau mengatakan saya mendengarkan Al-Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, beliau mengatakan sesungguhnya Habib Alwi Hashim itu yang makamnya sebelahnya Habib Bakar Gresik. Dia mengatakan uqima maqamal anna halal Al-Habib Hashim siapa? Alawi Hashim haluhu ka hali Umar Al-Muhdar. Halnya dia seperti halnya Umar Al-Muhdar. Halnya Umar Muhdar, halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habib Alwi Hashim. Bahkan Habib Abu Bakar juga begitu. Di dalam majmu' kalamnya beliau dikumpulkan oleh Habib Muhammad bin Hud As-Sekaf. Muhammad bin Hud ini datuknya Habib Abu Bakar, misanannya ya, datuknya Habib Bakar bin Hasan, masih cucunya Habib Muhammad bin Hud yang mengumpulkan kalamnya Al Habib Abu Bakar Gresik. Beliau mengatakan Habib Abu Bakar saat itu ada jalsah khosoh, ada satu pesan khusus yang disampaikan kepada orang-orang saat itu.
Beliau menceritakan Fulan bin Fulan, Habib Bakar nggak mau nyebutkan namanya. Fulan bin Fulan bermimpi, mengatakan dalam mimpinya, sesungguhnya aku Al-Habib Abu Bakar Gresik ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makom datukku Umar Al-Muhdar. Habib Bakar Gresik ditempatkan dalam makom Al-Habib Umar Al-Muhdar, yang Habib Umar Al-Muhdar, Syekh Umar Al-Muhdar berada di dalam makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hatta Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sendiri, muridnya Al-Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan Imam Haddad itu urida alayya maqamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku ini, kata Imam Haddad, ditawari makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata beliau? Fasarraftu ila Ahmad bin Zain. Tapi makam itu tak oper ke Ahmad bin Zain. Kenapa? Li'annana gudna malian bi maqamil Al-Idrus. Karena saya sudah penuh dengan makamnya Al-Idrus, sudah tidak bisa lagi menerima makam ini. Sudah penuh dengan makamnya Al-Idrus Al-Akbar, Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, baru ditawari makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah penuh anak. Terus siapa? Tak oper ke Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Makanya tadi kita ta'alluq wa kunu ma'as shadiqin, ahli siddiqiyatul kubra, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau punya makom yang diistilahkan dengan makom Al-Kanziyah. Makom Kanziyah ini wali, tidak semua wali ini, wali yang memiliki makom Al-Kanziyah, dia bisa memberikan syafaat dengan hubungan walaupun sedikit dengan wali tersebut. Makanya kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh ini diadab di dalam kuburnya sekarang. Ente syafaati dia ya Syekh. Loh, ana mau syafaati, apa hubungannya sama ana? Coba cari apa hubungannya dia sama saya. Dia muamalatur riba, dia riba, diadab di dalam kuburnya. Tapi sekarang cari apa hubungannya dia sama saya, sehingga saya bisa memberikan syafaat kepada dia. Dia murid ana? Bukan ya Syekh. Bukan murid ana? Bukan. Atau mungkin datang pengajiannya ana? Tidak pernah. Masuk ke masjid ana, sholat jamaah di belakang ana? Tidak pernah. Hatta tidak sholat jamaah di belakang ana, masuk masjid? Pernah masuk masjidnya ana? Tidak pernah. Oh, ya apa ini? Ya apa ana mau nyafaati dia? Tidak ada hubungannya sama sekali. Akhirnya ingat, oh iya ana pernah ingat. Dulu ketika kau berjalan dengan kudamu, kan di daerah Arab sana kan? Di daerah Arab sana, ketika kau berjalan dengan kudamu itu, kau melewati itu debunya berhamburan. Orang ini jalan waktu itu kena bekas hamburannya debu, bekas lewatanmu waktu itu. Oh, kena debu saya? Iya. Maka halal syafaatnya sekarang. Syafaatku halal bagi dia sekarang. Dia akan memberikan syafaat bi'adnat ta'alluq, walaupun ada ta'alluq hubungan yang sedikit. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, orang yang punya makom kanziyah itu, seandainya jalan di kuburan, satu rambutnya jatuh, adab kubur dari orang tersebut diangkat sama Allah Ta'ala. Orang yang punya makom al-kanziyah tadi itu, kata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Bahkan fil awakhir, Syekhu Masyayikhna Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf, beliau itu sudah tua. Beliau sudah tua, hijrah dari Hadramut ke Hijaz. Dari Hadramut Sewun hijrah ke Hijaz. Ditanya, antum ini kenapa kok maksa berangkat ke Hijaz hijrah? Maka jawaban beliau seperti jawabannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu maksa berangkat haji, padahal usianya sudah tua, sepuh. Beliau meninggal umur 91 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya, Syekh, engkau ini sudah tua, berangkat haji, maksa sampai diangkat-angkat. Beliau mengatakan, indana al-amain, nu'tiha liman yastahiquha. Anak ini kutub, anak ini punya amanat. Saya harus memberikan, saya harus memberikan amanat tersebut kepada orang-orang yang berhak. Saya harus pergi haji, karena ini kumpulnya semua orang di dunia. Saya lihat ada wali, tak kasih amanatnya. Sampai selesai baru saya bisa tenang, bisa meninggal. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad ketika ditanya, kenapa kau hijrah dari Sewun ke Hijaz? Dia mengatakan, seperti jawabannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ana ini punya amanat yang harus ana serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf. Murid-muridnya Masya Allah tersebar, semua yang berangkat ke Yaman semuanya ada hubungan dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf. Yang mondok di Darul Mustafa, Al-Habib Umar, muridnya beliau, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, muridnya beliau, semuanya pasti ada hubungan dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf. Sehingga luar biasa sekali, kita punya adna ta'alluq dengan mereka para wali, itu bisa menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Terakhir penutup, kita itu kalau ta'alluq dengan orang solihin,
Kita tuh kalau punya hubungan dengan orang solehin, senang datang pengajiannya, senang mengkaji kitabnya, senang ziarah kuburannya. Itu ada 4 klasifikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang sebut dan dia bisa meniru totalitas dengan apa yang dilakukan oleh wali tersebut, 100%. Oh, wali tersebut kalau malam sholatnya 100 rakaat. Setiap hari hatam 1 Quran, dia niru, cinta ditiru. Malam sholat 100 rakaat, setiap hari hatam 1 juz. Maka inilah yang disebut al-khalifah. Dialah khalifah wali tersebut. Tidak usah susah-susah nyari khalifah. Siapa khalifahnya wali kalau meninggal? Dia yang cinta sama wali tersebut dan niru 100%. Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, beliau mengklaim seakan-akan beliau khalifahnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau mengatakan, ma yamdhabit bih amilna. Apa yang dilakukan Habib Ali, amilna, ana melakukan semuanya. Sehingga beliau adalah murid kesayangan sekaligus khalifahnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Itu pertama, khalifah. Yang kedua, cinta sama wali dan dia ikut wali tersebut ala qadril mustata', semampunya dia. Kita ini punya kadar kemampuan masing-masing. Tidak mungkin kalau mau niru semuanya itu tidak mungkin. Tapi bisa niru sebagian saja. Oh, wali itu sholatnya 100 rakaat, ana 5 rakaat saja. Oh, wali itu kalau setiap hari hatam Quran, ana 5 juz saja. Maka inilah yang dinyatakan di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW. Orang ini yang cinta sama wali dan dia bisa niru semampu dia. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman. Orang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Tidak cukup cinta, harus ada ittiba. Walau adnal ittiba. Makanya kata Imam Hasan al-Basri mengatakan, ente itu jangan maghrur, tertipu dengan hadis al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Karena tidak ada yang paling cinta dengan nabinya seperti Bani Israel. Cinta mereka sama nabinya. Tapi apakah cinta mereka menyelamatkan mereka? Enggak, dilaknat berapa kali sama Allah di Al-Quran. Kenapa? Mereka hanya kewar-kewar cinta tapi nggak mau ittiba sama nabinya. Tidak bisa. Hatta bi'adnal ittiba, niru semampunya apa? Oh, wali ini karim, anak tak niru karimnya, anak kalau ibadahnya tidak bisa. Anak niru dermawannya. Anak tidak punya fulus, tidak bisa niru dermawannya. Sholatnya anak tiru, sifatnya anak tiru, cara menghargai orangnya anak tiru, tawaduknya anak tiru. Harus ada ittiba sedikit. Baru almar'u ma'aman ahab. Dan kalau yang cinta dan niru itu termasuk keturunannya, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beramal soleh, beriman, beramal soleh, diikuti sama keturunannya, keturunannya ngikuti dia, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Keturunannya tak ikutkan sama mereka itu semua. Yang ketiga ini minimal kita di sini, minimal ini. Cinta sama orang soleh tapi tidak bisa niru. Tapi nggak bisa niru. Maka inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis Al-Qudsi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Minimal dia tetap mendapatkan manfaat. Ada satu hadis qudsi itu. Hei, malaikat turun, itu ada apa? Umat kumpul-kumpul itu. Tanya, mereka itu melakukan apa? Mereka itu istighfar sama engkau, istighfar sama anak, pernah lihat anak? Tidak pernah. Ya apa kalau lihat sama anak? Ya lebih lagi istighfarnya. Minta perlindungan dari neraka. Lo pernah lihat neraka kok minta perlindungan dari neraka? Tidak pernah. Ya apa kira-kira kalau mereka lihat neraka? Ya lebih lagi minta perlindungannya ya Allah. Singkat cerita, hei, marah malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat, aku mengampuni mereka semua. Malaikatnya protes, ya Allah, yang hadir itu tidak semuanya ikhlas niatnya. Ada yang mau nagih utang. Oh, ini malam ini majelis Anwar Ar-Raudhah. Pasti ada di sana itu. Anak mau nagih utang, anak ngetuk rumahnya walau pernah dibuka. Dia hadir majelis sekarang. Berangkat ke majelis tujuannya nagih utang, bukan karena niat hadir majelis. Protes malaikat sama Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang begitu kau ampuni. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu kalau kumpul ada 1, 2, 3 yang ikhlas, yang tidak ikhlas saya ikut ampuni karena barokahnya yang ikhlas. Mereka itu adalah kaum yang orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah merugi. Yang keempat, jangan sampai tidak cinta sama orang soleh tapi memanfaatkan orang soleh. Apalagi sekarang ini dekat 2024. Nanti banyak yang memanfaatkan majelisnya orang soleh, banyak yang ziarah-ziarah ke orang soleh. Dia nggak cinta sebenarnya, memanfaatkan orang
orang soleh. Ini hati-hati celaka. Kita manfaatkan orang biasa kalau tujuan batil itu dosa, apalagi manfaatkan orang soleh. Coba kita bayangkan itu. Ya apa nanti yang akan Allah Ta'ala berikan kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui majelis ini bisa menambah ta'aluk kita kepada orang-orang soleh. Bisa menambah ta'aluk kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.